Operasi ibumu butuh 200.000, kamu jual kalung emasku. Kamu mikir apa sih? Tante, itu aku kasih ke kamu, Tante, tolong dong. Aku janji pasti aku ganti yang lebih bagus. Tante, aku benar-benar butuh uang ini, orang baik pasti dibalas baik. Lepas. Xiaoqing, cepat angkat telepon Xiaoqing. Kamu gak mau hidup lagi ya? 10.000 ini udah berapa hari kamu utang? Kalau gak bayar tanganmu bakal aku potong, percaya gak? Mas, bisa kasih aku waktu beberapa hari lagi gak? Ibuku. Gimana ini? Atau aku coba cari Zhang Lei. Katanya ayahnya kerja di properti. Halo, siapa? Lei ya? Oh, aku Yiming. Teman kuliahmu. Yiming. Oh, teman lama. Ada apa? Ibuku sakit, butuh 200.000 segera. 200.000 ini bisa kamu pinjamkan gak? Oh, pinjam uang ya. Pokok plus bunga langsung aku kembalikan. Oke, 200.000 ya. Aku SMS alamatnya. Sekarang datang, gak usah bicara lagi. Kamu gila, kamu suruh dia datang sekarang, lihat aku gimana. Hai. Bagus, aku mau kamu lihat. Apa itu laki-laki sejati? Apa itu pecundang? Iya juga sih, pecundang itu. Udah gak ada nilai gunanya. Aku takut apa sama dia. Lei. Oh, datang masuk. Lei, kalau bukan karena ada urusan darurat, aku gak akan ganggu kamu. Oh, 200.000 ya, gampang-gampang. Gak masalah. Lei, gimana soal uangnya? Kalau tiba-tiba aku gak mau pinjamin kamu, gimana? Lei, tapi tadi kamu bilang mau pinjamin aku. Tadi bilang. Tiba-tiba aku gak mau pinjamin kamu. Ada masalah? Kak Lei, ibuku sekarang di rumah sakit. Aku benar-benar butuh 200.000 ini. Ibumu di rumah sakit, apa hubungannya denganku? Aku benar-benar tidak mengerti. Xiaoqing kenapa bisa bersama dengan orang sepertimu? Persema. Kak Lei, apa yang harus kulakukan agar kau mau meminjamiku uang? Kau berlutut baru aku pertimbangkan. Kalau aku berlutut, kau akan meminjamiku uang. Kau berlutut, aku pasti akan pertimbangkan dengan baik. Baiklah, aku akan berlutut. Aduh, kau benar-benar berlutut. Kau ini. Sisa harga diri seorang pria. Sudah kau buang semuanya. Asal bisa meminjam uang, aku rela melakukan apa saja. Kau lihat dirimu sendiri. Masih punya sedikit harga diri tidak? Bisa kau berikan uangnya padaku? Tenang dulu kak, belum puas. Keluar dulu Xiaoqing. Xiaoqing, kau ternyata. Kau lihat wajahmu yang menjijikkan itu. Masih mirip manusia tidak? Dulu aku benar-benar buta. Bisa pacaran dengan sampah sepertimu. Kau lihat Kak Lei. Kau bisa saingan tidak? Kau lakukan satu hal terakhir untukku. 200.000 akan segera ku pinjamkan. Baiklah, katakan. Hahaha, baik, mulai. Aku adalah anjingnya Zhang Lei. Hahaha. Baik, sudah selesai direkam. Kirim ke grup. Biarkan semua orang melihat wajah menjijikanmu. Sudah dikirim. Bisa kau pinjamkan uangnya padaku? Wah, 200.000 banyak sekali. Rumahku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Gimana kalau kau minta 20 rupiah saja? Jangan keterlaluan, Zhang Lei. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Keterlaluan, uang ini milikku.
Aku tidak mau meminjamkan, ya tidak akan kupinjamkan. Apa yang keterlaluan? Zhang Lei. Kenapa kau mau memukulku? Juga tidak pulang buat pipis sambil bercermin. Wajahmu yang seperti anjing tenggelam itu. Kalian tunggu saja, suatu hari nanti kalian akan menyesal. Oh baiklah, kami tunggu. Sekarang harus bagaimana, aku benar-benar tidak punya cara. Ya Tuhan. Hari ini, aku akan mengajarkanmu ilmu pengobatan. Semoga bisa diwariskan. Untuk kebaikan umat manusia. Kamu tidak bisa masuk, pasien belum sadar. Kakekku tidak akan bangun lagi, minggir. Aneh, tadi hampir. Pergi lihat kakekku dulu, dasar kamu. Tahu tidak kamu sudah melawan siapa? Aku kenapa? Kenapa tidak muncul lebih awal atau lebih telat? Tepat saat kakekku. Serangan jantungnya kambuh sudah terlalu sering ya. Kenapa kamu bicara kasar, kalian yang ngebut duluan? Orang seperti kamu sudah sering kulihat. Lihat mobil mewah langsung mau nipu. Tapi aku kasih tahu hari ini kamu salah orang. Kalau kakek tidak bangun, kamu jangan harap bisa keluar dari sini. Aku mau lihat apa kamu bisa. Buruk-buruk denyut nadi pasien lemah. Apa? Tidak bisa diselamatkan, siapkan urusan belakang. Dokter lihat lagi, tidak mungkin secepat ini. Kemarin masih baik-baik saja. Masih bisa diselamatkan. Kamu masih merasa masalahnya kurang banyak, ya aku tidak akan berhenti. Bukan kalau kamu buang waktu lagi, kakek ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Lau Feng Tuan adalah yang menyelamatkanku. Bukan. Yang mulia, mohon berhenti. Tadi kan sudah mengusirku. Tadi aku juga emosi. Minta maaf sama yang mulia. Tuan, inilah pahlawan muda yang menyelamatkanmu. Boleh tahu nama Anda? Wang Yiming. Apa Tuan muda? Apa Tuan muda? Cepat kenali ayahmu, kakek ini adalah ayahmu. Aneh sekali bapak tua itu. Sudah lama tidak tahu kemana, kenapa kamu bilang dia ayahku. Kamu adalah yang aku besarkan. Umur 7 tahun kamu jatuh di gunung dan kakimu terluka. Lututmu sekarang pasti masih ada bekas luka ibumu, namanya Zhaoli kan? Apakah kalian? Sudahlah Old Feng, kamu tak perlu banyak bicara. Minger. Aku merasa bersalah terhadap kalian berdua, ibu dan anak. Dulu aku juga punya rahasia yang sulit diungkapkan. Apa kau tahu bagaimana aku dan ibuku melewati tahun-tahun ini? Tinggal di bawah atap orang lain, dianiaya. Kemana saja kau selama ini? Sekarang kondisi ibumu semakin parah. Kapan kau pernah melihatnya? Ibumu dia. Pergilah, pergilah. Suatu hari nanti kau akan mengerti aku. Aku takkan pernah memaafkanmu. Tuan muda. Ini adalah Black Gold Card edisi terbatas global, ambillah. Ada miliaran dana di dalamnya, untuk Tuan muda gunakan. Lajapila Yiming World milik Tuan. Real Estate Group Co. Ltd. sudah diam-diam dialihkan ke nama Tuan muda. Aku pasti akan membuat orang-orang rendahan itu membayar. Tuan muda, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dulu Tuan difitnah oleh orang lain. Ah, Agar tidak menyeret kalian berdua, ibu dan anak, dia sendirian menjalani hukuman penjara selama belasan tahun. ayahnya dia. Baiklah, pergi sana. Wang Yiming sepertinya kau menolak tawaran baik. Dan lebih suka hukuman, kapan kau akan melunasi 10.000 yuan ini? Bukankah cuma 10.000 yuan? Bukannya aku tidak akan memberimu. Sepertinya kau bosan hidup. Aku punya uang tapi harus ke ban untuk mengambilnya. HMPH, apa kau menganggap kami bodoh? Apaan sih kalau kau tidak bisa mengambilnya? Bersiaplah untuk memasang tangan palsu di rumah sakit. Berhenti. Xiao Mei, kenapa kau datang? Ini tidak ada hubungannya denganmu, pergilah. Bicaralah dengan baik-baik. Kalau kau berani menyentuh lagi, aku akan memanggil polisi. Baiklah, ngomong-ngomong.
Dia berhutang padaku 10.000 yuan, apa yang harus dilakukan? Aku bayar. HMPH kau bayar. Baru saja mengambilnya tepat 10.000. Ambil uang dan pergi. Aku lihat gaunmu ini juga baru dipakai ya. Coba sentuh dia lagi. Golden Finger aktif. Wang Yiming tunggu saja. Video itu sudah aku tonton. Aku sudah menduga kamu pasti ada masalah. Kirim pesan di WeChat juga tidak dibalas. Maaf Xiao Mei, aku sekarang begini. Sudahlah, ayo kita makan. Ah, Ayo aku bantu kamu. Makan pelan-pelan. Sudah lama ya kita tidak bertemu. iya sejak lulus kita tidak pernah bertemu. Sejak aku tahu kamu pacaran dengan Xiao Qing, aku tidak pernah mengganggu kamu lagi. Xiao Qing. Sekarang aku akan melihat dia dengan jelas. Dan juga Zhang Lei itu. Aku pasti tidak akan membiarkan dia tenang. Orang bijak membalas dendam tidak perlu terburu-buru. Aku akan selalu menemani kamu. Gimana kabar tante sekarang? Lumayan sih cuma. Kamu ngapain sih? Di kartu ini ada 100.000. Aku tahu tante butuh uang untuk operasi. Kamu ambil dulu. Terima kasih, aku tidak mau. Jangan sungkan-sungkan, ambil saja. Aku tidak mau, aku punya cara sendiri. Ambil kalau kamu benar-benar menganggap aku teman sekelas. Pakai dulu, nanti kalau sudah punya uang baru kembalikan. Terima kasih ya. Gak apa-apa, nangis saja. Nangis keluar akan lebih baik. Yiming, sebenarnya sejak kuliah, aku sudah suka sama kamu. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Dulu kamu saja tidak pernah ngobrol sama aku. Gimana aku bisa bilang lagi pula? Xiao Qing itu waktu itu bidadari kelas. Di mata kalian cowok-cowok hanya ada dia. Xiao Qing, dia bahkan tidak sampai 1/10 kamu. Benar-benar. Aku Wang Yiming bersumpah di sini. Sudahlah. Siapa itu? Kakekmu. Kamu mau ngapain lagi? Jangan terlalu emosi, duduk. Uang 10.000-mu itu kami tidak pakai sepeser pun. Kalau kamu mau kami bisa kembalikan sekarang. Saya masih berhutang berapa banyak totalnya? Bunga dan pokoknya, lebih dari 100.000. Baiklah, saya akan bayar 200.000 termasuk bunga dan pokoknya. Kalian ikut saya mulai Wah, sekarang. bukan maksud saya Tuan. Jangan bercanda dengan kami Tuan. Bukan kami meremehkanmu, tapi kamu ini. Kalian benar-benar tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi. Di kartu ini ada 200.000 cukup untuk melunasi hutangmu kan? 200.000 kamu yakin? Kalau tidak percaya, cek saja passwordnya 60. Ming bro, maksud saya Tuan. Kalian berdua masih diam saja, cepat berlutut. Sudah-sudah, jangan sok jagoan. Cepat bangun. Ayo bangun. Bagaimana dengan saya? Saya juga bukan datang untuk menagih hutang, sudah larut malam. Saya harus pergi. Ya, hati-hati di jalan Tuan. Teman lama. Ibumu sudah sembuh ya? Hei Zhang Lei. Kamu mau apa sebenarnya? Jangan marah, saya hanya datang menjenguk. Tidak boleh ya, hahaha. Tunggu saja. Wah, ini bukan teman lama, bukan. Ini bukan anjing saya. Hei, kemari. Kalian datang kemari mau apa? Mau apa? Saya dengar kamu cukup hebat. Bisa mengumpulkan biaya operasi ya. Lalu mengakui majikan baru ya. Hahaha. Yiming, sebenarnya ini tidak ada yang memalukan. Kamu mirip anjing liar di pinggir jalan. Benar-benar mirip. Sudah cukup bicara, kalian tidak diterima di sini. Kamu memang keras kepala. Saya beritahu kamu. Saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Datang menjenguk tidak boleh ya.
Ini sedikit hadiah terimalah. Terima kasih, saya tidak perlu. Sialan. Saya bilang terima, kenapa tidak dengar? Aduh, maaf ya. Yiming tangannya licin. Hei Yiming. Apel ini adalah yang kakak sengaja minta anak buahnya. Ambil dari tumpukan sampah. Sangat segar, ayo ambil. Cicipi, jangan sungkan. Yiming. Belum makan kan? Ayo kita makan bersama. Wah, langka sekali. Ini bukan si Mei waktu kuliah dulu. Yang gak pernah makeup. Gak pernah cuci muka itu. Aku gak makeup juga lebih cantik dari kamu, si monster operasi plastik. Kamu kenapa suka menggigit siapa saja sih? Jangan-jangan kamu dan Wang Yiming sejenis ya? Hahaha. Zhang Lei, jangan keterlaluan. Berani menggonggong di depan gue. Katanya kalian lagi pacaran ya? Waduh. Pasangan yang cocok sampah macam apa? Cari tong sampah macam apa? Kalau gak salah ingat, kan kamu juga pernah pacaran sama Yiming. Kamu benar-benar mengotori Yiming. Kamu? Sebodoh amat deh adik-adik. Pelan-pelan aja temani dia mengemis. Kalau aku lihat, aku kasih sedekah lebih banyak. Gimana kalau kamu dan Yiming masing-masing sujud 3 kali aku kasih 1.000 buat kalian, uang ini cukup buat kamu beberapa hari. Kalau kamu gak bisa, aku punya video tutorial Wang Yiming. Lihat-lihat, hahaha. Gak usah deh. Tapi waktu kuliah, aku dengar banyak cewek bilang kamu cuma 3 detik. Aku pengen tanya nih. Kamu berani ya? Percaya gak percaya aku hajar kamu? Sudah, kalau kamu terus begini, aku bikin kamu gak bisa keluar dari pintu ini. Hahaha, pahlawan penyelamat ya. Ayo. Perlihatkan apa kemampuanmu. Hei, kalian ini rumah sakit. Kalau ganggu ketertiban rumah sakit, aku panggil satpam. Kamu beruntung kali ini, lain kali ketemu lagi aku bikin kamu susah. Maaf ya Mei, hari ini kamu jadi korban. Ah, mana ada, aku nggak segampang itu kok. Aku yang gak bisa jaga kamu. Sampai Zhang Lei itu ngomong seenaknya. Bukan tadi kamu keren banget. Dasar kamu manis mulut. Sudah, ayo kita makan. Tante masih nunggu kita. Oke, baik. Wang Zong? SST, jangan panggil aku Wang Song lagi. Ada apa? Aduh, kamu bilang dong, bikin penasaran. Wang Zong, aku mau minta cuti 2 hari. Minta cuti bilang sama kepala perawat aja, ngapain bilang sama aku? Oke. Hei Mei, Hei, ada apa? kamu malam ini ada waktu nggak, aku mau traktir kamu makan? Wah, traktir aku makan. Enggak mau ya? Nanti aku kasih lokasinya, kamu datang aja. Oke, SIP. Sini. Yiming, kamu gila makan di sini. Sekali makan bisa habis ribuan. Gak apa-apa, aku yang bayar, ayo. Jangan deh. Ayo nggak apa-apa. Kalau kamu beneran mau traktir aku makan, kita makan di warung aja, ini bukan tempat kita. Bisa bayar, ayo pergi. Aku tahu batas. Hari ini dengerin aku ya. Pelayan pesan makanan. Ini Wagyu 2 porsi sama ini. Lobster Australia ini abalon sama ini kepiting raja. 1 porsi masing-masing, siapkan. Kamu beneran gila, Yiming. Gak apa-apa, pakai ini aja. Apa kartu hitam limited global? Cepetan siapkan makanannya. Iya. Yiming, kamu gimana sih? Kayak anak orang kaya aja. Ya udah, kaya aja. Belanja sekali dengan puas. Kok tiba-tiba kamu punya uang? Jangan-jangan kamu melakukan hal ilegal. Aduh, mana mungkin, tenang aja. Uang ini semuanya bersih. Tapi lain kali jangan boros-boros lagi ya. Aku nggak peduli sama hal-hal yang cuma buat gaya-gayaan. Oke, aku ngerti. Oh ya, ini. Uang 100.000 yang aku pinjam kemarin. Ambil aja. Jangan dibahas lagi deh. Uangnya kamu simpan aja buat dipakai. Aduh, ini kan hasil jerih payahmu. Ambil aja deh. Tapi uang ini aku beneran nggak mau. Aku cuma pengen tante cepat sembuh. Kita bisa hidup tenang. Aku udah siapin semuanya.
Apa ini? Rumah di Jiangwan Yihao. Untukmu. Rumah apa kamu gila ya? Yiming, aku nggak bisa terima ini. Aduh, anggap aja ini bunga dari uang 100.000 itu. Ambil aja Xiao Mei. Dengerin aku Yiming, aku nggak peduli uang ini dari mana asalnya. Tapi rumah ini aku nggak bisa terima. Tante belum sembuh total, jangan boros-boros deh. Kalau gitu mau nikah sama aku nggak? Aku. Yiming, kamu serius nih? Nggak ada yang lebih pasti dari ini, aku Wang Yiming akan baik sama kamu seumur hidup. Aku nggak tahu harus bilang apa. Yiming beneran serius ya? Aku bersumpah aku Wang Yiming akan baik sama kamu seumur hidup. Jaga kamu, lindungi kamu. Aku mau. Beneran nih, wah bagus banget, aku pasti kasih kamu rumah yang hangat. Yiming, aku percaya sama kamu. Xiao Mei, kasih aku waktu lagi ya. Setelah aku urus ini kita langsung nikah. Urus apa? Aku mau bikin Zhang Lei jatuh miskin. Yang Master buruan ke sini. Apa? Ada apa? Aku mau tanya kesehatan ibumu akhir-akhir ini gimana? Baguslah, makan dan minum obat tepat waktu. Siapa yang merawat ibu? Xiao Mei, ada apa? Ini aneh. Ini yang kutemukan dalam obat ibu. Tidak mungkin. Tuan muda, sudah berapa lama kau tidak bertemu Xiao Mei? Apa maksudmu? Tidak, aku hanya bilang. Jangan ngomong sembarangan, Xiao Mei itu polos, tidak mungkin. Tuan muda jangan marah. Aku hanya khawatir kesehatan ibu belum pulih. Orang jahat bisa memanfaatkan kesempatan. Kalau begitu selidiki dengan baik, jangan berprasangka. Kalau kau terus begini kau bisa berhenti bekerja. Apa, ceritakan semuanya dengan jelas. Jelaskan padaku. Baik. Siapa? Aku menyuap seorang mata-mata, katanya, beberapa hari lalu. Ada seorang pria, menyuap seorang perawat di rumah sakit. Obat ini dibawanya. Untungnya anak buahku menemukannya lebih awal, kalau tidak. Pria. Apa kau pernah bertemu? Beberapa hari lalu Zhang Lei memang datang, tapi dia hanya bilang beberapa hal yang tidak penting lalu pergi. Apa Zhang Lei jangan-jangan? Apa kau curiga itu dia? Kau ingat Sang Ming yang dulu memfitnah ayahmu? Dia punya anak. Tapi namanya tidak jelas. Zhang Ming, kecurigaan terhadap Zhang Lei pasti tidak bisa dihindari. Tapi perseteruanku dengan Zhang Lei, dia tidak mungkin sampai menyakiti ibuku. Pasti ada yang tidak sederhana di sini. Tuan muda begini, selidiki dulu dari teman perempuannya. Lihat ada petunjuk apa, ada kesulitan apa. Katakan saja. Baik, aku ingin tahu. Apa yang dia sembunyikan? Kau pasti dong. Kau siapa, kenal namaku? Lupa ya, teman sekelas 4 tahun cepat lupa. Teman sekelas, ada apa cari aku? Mau tanya-tanya sesuatu. Kakek, tidak ada waktu, aku bukan internet. Naik mobil ngobrol yuk. Apa yang tidak berani? Wah, mobilnya keren nih, sewa dari mana? Lu kerja buat Zhang Lei setahun dia kasih berapa? Lu gila ya, ini urusan lu apa? Lu pikir lu siapa? Nih ada 50 juta, ambil dulu. Bukan maksud lu apa? Gak ada maksud apa-apa, cuma nanya beberapa hal. Tanya aja, pasti aku jawab semua. Masih pertanyaan tadi lu sama Zhang Lei. Setahun dia kasih berapa? Bentar, dari kuliah sampai lulus. Sampai sekarang udah 5 tahun, ya setahun gaji 10 juta. Belum termasuk bonus. Sekarang dia ngapain? Properti. Sama ada perusahaan pinjaman kecil. Maksud lu properti untung gak? Tergantung cara kerjanya, kayak dia pasti untung. Dia curang ya? Enggak, itu kata lu. Lu punya bukti dia curang? Apa sih, aku sama Zhang Lei udah 5 tahun. Masa mau kainin dia? Aku kasih 50 juta lagi. Bukan masalah uang kan? 100 juta. Aku nggak mungkin hianatin temen. 200 juta. Kasih waktu dulu biar aku mikir. Kasih waktu lagi biar aku mikir dong. 500 juta ini kesempatan terakhir. Yiming, aku udah mikir. Kainin dia juga, biwait kebikin dia. Proyek dia jelek bisa bikin orang mati. Lu punya bukti apa? Nah, Yiming, 500 juta ini.
Di kartu aku ada 500 juta nggak ada password. Bisa dicek. Nggak usah Yiming di HP aku. Ada semua fotonya videonya. Sama kontrak yang ada celah. Lu add aku di WeChat kirim ke aku. Aku kasih tahu Yiming lu nemu orang yang tepat. Tadi kan masih bilang teman. Temen apaan siapa yang nggak mau uang? Untung lu ngerti yang ngerti situasi itu pinter. Jujur aja Yiming orang kayak dia. Aku udah nggak tahan harusnya dia diajarin. Masih ada yang lu tahu. Dia kan punya perusahaan pinjaman kecil juga. Secara tampak luar perusahaan yang legal tapi di balik layar. Nggak tahu udah ngapain aja yang nggak bisa dilihat orang. Apa sih pinjaman online pinjaman ilegal, bunganya bikin orang mati. Ada kejadian kayak gitu juga ya. Nggak cuma itu kalau nggak bisa bayar orangnya bakal diseret. Ke kandang anjing terus dipukulin, sampai mati kemarin ada cewek. Wuling ling ling rupiah. Bunga terus nambah di mana-mana, ada jebakan. Akhirnya utangnya, sampai ratusan ribu bunuh diri. Apa masih manusia itu? Nggak ada hati nurani sama sekali. Lu punya bukti konkretnya nggak? Nggak punya gue juga nggak ada di tempat nggak lihat. Lu ada cara nggak? Asal ini, beres semuanya bisa dibicarakan. Tenang aja asal lu urusin masalah Zhang Lei. Sama urusan dia yang curang. Gue kasih lu tambahan 50 juta. Wah abang ini main nyawa nih. Tenang aja asal lu beresin mau berapapun gue kasih. Mantap. Ya udah gue lakuin deh abang. Tunggu dulu. Ada API lagi bang. Lu kenal keluarga Zhang Lei nggak? Lumayan lah mau tahu apa. Zhang Lei bapaknya siapa namanya? Kayaknya Zhang Ming. Zhang Ming bapaknya ngapain? Katanya bapaknya kerja di proyek properti. Ngerjain hal-hal nggak bersih juga demi keuntungan. Orangnya sampai masuk penjara. Wah ceritain dong. Orangnya kayaknya namanya Wang Shan. Gue juga denger dari Zhang Lei. Properti dia oke tapi ketahuan bapaknya Zhang Lei. Curang langsung dilaporin. Malah dibalikin sama bapaknya langsung masuk penjara. Brengsek gue nggak bakal maafin dia. Untungnya perusahaan bapaknya disegel. Tapi katanya bapaknya Zhang Lei biar nggak kena hukum. Nyuruh istrinya yang tanggung jawab masuk penjara beberapa tahun. Itu masih laki-laki nggak sih? Bapaknya ternyata kayak gitu. Ya iyalah makanya Zhang Lei dari kecil nggak punya ibu. Pantesan dia selalu bilang pengen bikin Wang Shan dan keluarganya jatuh. Sayangnya dia nggak bisa. Soalnya gue ini anaknya Wang Shan. Lulu ini. Bagaimana mungkin tidak terpikirkan olehmu? Novel pun tidak berani menulis seperti ini kak. Apalagi informasi tentang Zhang Lei yang kamu tahu. Yang harus kukatakan sudah kubilang oh ya. Waktu kuliah, dia menyuruhku pergi ke ruang arsip. Untuk menyelidiki data milikmu saat itu aku bingung. Kamu kan murid teladan apa yang perlu diawasi. Ternyata dia sudah curiga padaku sejak lama. Oh iya ini bukan pertemuan tak sengaja. Tenang saja kak, ada aku di sisimu. Adong tenanglah asalkan kamu bisa mengumpulkan bukti kejahatannya. Aku janji padamu. Sisa hidupmu akan kujadikan penuh kekuasaan. Kak kamu benar-benar orang penting dalam hidupku. Naik gunung pedang masuk lautan api pun akan kulakukan demi menyelesaikan tugas ini untukmu. Baiklah cepat pergi jadi lebih pintar sedikit. Baik kak tenang saja, semua urusan pasti akan kuselesaikan. Zhang Lei aku bersumpah. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal atas segala perbuatanmu. Lihat saja nanti. Hari ini kenapa begitu senang? Setiap hari bersamamu selalu membuatku bahagia. Dasar mulut manismu. Masuk mobil. Ada kabar baik nih. Aku sudah menyerahkan semua bukti kejahatan Zhang Lei ke polisi. Sekarang pasti akan ada hasil yang baik. Itu bagus sekali. Zhang Lei ini memang pantas mendapatkan balasan atas perbuatannya. Mau makan apa? Hari ini kita rayakan besar-besaran. Kamu boros lagi ya? Ngomong-ngomong malam ini ada reuni teman sekelas masih mau ikut? Bagaimana menurutmu? Nggak seru sudah beberapa tahun lulus. Siap kali datang cuma pamer atau ngomong besar doang. Kalau Zhang Lei dan Xiao Qing mereka ikut? Kayaknya iya mereka sudah balas pesan. Baiklah aku akan datang sekali aku penasaran. Apa trik yang akan mereka mainkan? Reuni teman sekelas bisa ada trik apa sih? Aku ingat wajahnya yang merendahkan orang lain bikin darahku naik. Hari ini mungkin aku bisa kasih kamu kejutan. Kejutan apa? Rahasia. Wah ini kan Wang Yiming. Ternyata bareng Xiao Mei. Lama tak jumpa. Bukannya dulu kamu pacaran sama Xiao Qing? Dia mana sih si cantik datang nih? Wah ini bukan Kak Lei kita ya. Beberapa tahun nggak ketemu makin ganteng aja hahaha. Sekarang pengemis aja ngemisnya sampai hotel mewah. Kalian gak ada habisnya ya utang kalian sama kita belum lunas. Lucu banget sih pengemis ngomongin utang. Utang apa lagi?
Nggak puas sama makanan yang kemarin ya? Zhang Lei, diam kamu. Kamu siapa sih? Kak Lei ini kamu nggak kenal ya? Itu loh yang dulu kuliah sering ngajuin bantuan si Mei itu. Sekarang lagi main drama cinta desa sama Yiming kita. Hahaha. Gak usah sama orang kayak gitu. Sudah semua udah datang duduk-duduk dong. Kak Lei sama Xiao King kok bareng? Ada masalah ya? Nggak ada. Cocok banget si jodohnya. Kalimatmu bikin aku seneng. Sekarang Kak Lei beberapa tahun ini. Ngomongin bisnis apa? Katanya udah dapat banyak uang. Nggak ngapa-ngapain kok. Cuma beli beberapa proyek. Bangun beberapa gedung. Kerjain beberapa proyek, buka beberapa perusahaan. Sebulan cuma dapat beberapa juta lebih aja. Mantap banget Kak Lei, muda sukses. Dulu kuliah aku udah ngerasa pasti. Jadi orang kaya raya, tenang aja. Kalian kalau ikut aku jamin kalian makan enak, minum enak. Aku bilang ya Xiao Li, setelah lulus ngapain aja. Jilat pantatnya sampai mukanya hampir nyentuh pantatnya. Beberapa juta itu dia dapat gimana kamu tahu? Hitam putihnya aja kamu nggak tahu, nanti dia jual kamu. Kamu malah ngitungin uangnya. Wang Jiaming, percaya nggak aku bisa ngerjain kamu dalam hitungan menit? Dulu mohon-mohon. Pengen pinjam uang sama aku kan karena benci. Kemarin aku nggak kasih pinjam ya kenapa? Anjing kalau terpojok bisa lompat pagar ya. Hahaha. Yiming. Yiming Kak, tolong maafkan aku. Aku akan melayanimu sepenuh hati. Aku punya banyak kenalan di kota Zonghong. Aku jamin dalam setahun, aku bisa membuatmu untung miliaran. Diam, kau pikir aku sama sepertimu? Ah, kau pikir semua orang bisa mengorbankan nurani demi uang? Yiming Kak, kasih kesempatan. Aku salah di masa lalu. Aku tidak mengenal kehebatanmu. Lihat dirimu sekarang, dulu kan kau sombong. Sekarang sudah terlambat untuk bicara. Bicaralah dengan polisi. Yiming Kak. Aku salah. Kedepannya aku akan melayanimu sepenuh hati. Ayahku dulu seharusnya tidak memfitnah ayahmu. Aku minta maaf atas namanya. Tolong maafkan aku. Aku mohon. Oh, aku lupa bilang. Sebelum datang aku sudah serahkan bukti ke polisi. Aku sama sekali tidak berniat bertransaksi denganmu. Apa kau menipuku? Untuk orang sepertimu aku pasti tidak bisa bermain sesuai aturan. Tapi ini tidak bisa membuktikan bahwa aku yang melakukannya. Paling-paling hanya beberapa tahun penjara. Aku akan bebas lagi. Oh begitu, lihat ini. Apa ini? Apa hakmu untuk menuduhku? Aku sangat menyesal selama 3 tahun kuliah bersamamu. Aku benar-benar buta tidak melihat sifat aslimu. Aku yang buta mengingat bersamamu. 3 tahun itu membuatku mual. Mual kau begitu putus langsung tidur. Di ranjang Zhang Lei siapa yang mual? Punya uang hebat ya? Kau ini seperti kucing. Yang tak dapat tikus bilang tikus busuk. Kau pikir semua orang peduli dengan uang kotormu? Orang lain peduli atau tidak aku tidak tahu. Tapi aku tahu kau pasti peduli. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Perbuatanmu tidak pantas disebut manusia. Apa yang kau katakan? Aku bilang perbuatanmu tidak pantas disebut manusia. Zhang Lei, kamu ngapain? Kamu gila ya? Aku kasih tahu Wang Yiming. Kalau bukan karena reuni kelas hari ini, aku langsung habisin kamu. Cuma segitu aja ya, suka banget pakai kekerasan. Kamu tunggu ayah aku pasti kasih kamu pelajaran. Ayo lihat siapa yang bakal menang. Oke, Lafite 82 mau pesan 2 botol. Apa sikap pelayananmu gini? Kamu gak lihat kita banyak orang, 1 orang 2 botol. Baik, tunggu sebentar. Hari ini benar-benar bikin kita tercengang. Kalau aku nggak salah hitung Lafite 82 1 botol, sekitar 50-60 ribu. Satu meja kita bisa sampai 1 juta berapa? Haha, Lei ketakutan. Apa itu MAH kecil? Uang segitu nggak cukup buat ngisi sela gigi aku. Cuma uang jajan setengah hari aja. Kamu pikir apa? Baik, sebentar lagi. Makanannya akan segera dihidangkan. Siapa yang mau bayar? Aku ambil. Baik, tunggu sebentar. Hal kayak gini MAH. Cuma gerakin jari aja. Maaf Pak, kartu Anda limitnya tidak cukup. Apa nggak mungkin? Baik, tunggu sebentar. Aku cuma punya kartu terlalu banyak.
Nggak tahu kartu ini ada 1 juta. Atau 5 juta. Cuma segitu aja. Siapa Hai Lei, kamu cepat balik. Ada masalah, ada apa, cepat bilang. Aku lagi sibuk, kamu cepat balik aja. Urusan mendesak, aku bilang sekarang juga. Nggak dengar ya? Proyek kita kena masalah, bapakmu. Apa bapakku kenapa? Ditangkap saat inspeksi. Proyek mana yang kena masalah? Semua proyek. Nggak mungkin kok bisa gini. Nggak mungkin Lei, jangan panik. Minumannya udah dihidangkan, aku nggak panik. Mau dihidangkan sekarang? Hidangkan. Semua dibatalkan. Maaf, makanannya sudah siap. Dan Anda sudah bayar, nggak bisa dibatalkan. Ini kartu Anda, silakan ambil. Wang Yiming, aku pasti akan membuatmu menyesal nanti. Xiao Li, wajahmu sakit tidak? Baru saja masih menjilat dia. Wang Yiming. Siapa yang berhak menghukumku? Bukan kamu, lebih baik pikirkan besok. Kemana kamu akan mengemis? Tulangmu keras ya, aku kasih tahu. Orang berbuat Tuhan melihat. Zhang Lei itu akibat perbuatannya sendiri. Kamu juga akan membayar akibat perbuatanmu. Masakan bisa dihidangkan sekarang. Hidangkan ini atas undangan Lei Ge. Bagaimana bisa tidak dihidangkan? Cepat hidangkan. Puas, sangat puas Xiao Mei. Kamu tidak lihat tatapan Zhang Lei padaku hari ini. Dia tidak suka padaku tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, aku juga lihat ada seorang teman yang ingin menjilat. Akhirnya kena tampar, lucu sekali kalau dipikir. Ia tidak menyangka kenyataan memberinya tamparan. Akhirnya aku lihat wajah Zhang Lei hijau haha. Tentu saja makan ini menghabiskan ratusan ribu. Uang sudah habis tapi tidak sempat makan. Yang paling penting proyeknya juga bermasalah. Ayahnya juga ditangkap puas. Ini namanya kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Sekarang dia merasakan akibat perbuatannya sendiri. Ngomong-ngomong Yiming, kamu yang melaporkan Zhang Lei. Tentu saja aku awalnya ketika aku melihat bukti-bukti ini. Aku juga terkejut tapi kemudian aku menyadari. Proyek-proyek curang ini merugikan orang, merugikan rakyat. Rumah ini layak ditempati. Aku harus memberantas mereka sampai ke akar-akarnya. Bagus bisa menemukan bukti pelanggarannya. Tapi Yiming, kamu harus hati-hati. Zhang Lei itu orangnya kejam. Bisa melakukan apa saja. Tenang, aku melaporkan secara anonim. Apalagi aku tidak takut padanya. Aku tahu, tapi Zhang Lei punya uang. Dia bisa melakukan apa saja, kamu tetap harus hati-hati. Tenang, aku akan melindungi diriku sendiri. Pertunjukan ini baru saja dimulai. Apa sih? Tunggu kabar baik saja. Aneh sekali, tapi aku kasih tahu. Kalau kamu ada apa-apa, aku juga tidak mau hidup lagi. Ngerti, nanti aku antar kamu pulang dulu. Aku masih ada urusan. Apa yang terjadi? Hal besar tentang Zhang Lei. Bos, kau bisa membuatku takut. Apakah posisi atap? Oh, kau pikir infernal. Tapi bukan? Kau tahu apa yang ditemukan Zhang Lei? Apa konsekuensinya? Zhang Lei, dia tidak bisa. Sudah beberapa hari, tapi hari dia. Suatu hari aku dalam bahaya. Jangan khawatir dong, aku tidak akan memperlakukanmu. Bukti yang kau berikan padaku sangat berguna. Kau puas. Hei, kejadian ini pasti sangat menyakitinya. Jadi bukan perusahaan yang melakukan rekayasa sekarang. Sudah dimainkan sepenuhnya, semua disita. Pada dasarnya bangkrut, ada perusahaan pinjaman yang lemah. Bagaimana dengan orang lain? Temukan hubungan di luar. Tidak berguna. Saya mendengar ayahnya membawanya. Dia melakukan ini padanya. Harus mengatakan, ini adalah langkah Anda. Ada juga gaji di bagian bawah ketel Zhang Lei. Kau dapat bukti rentenir ilegal? Itu tidak berjalan dengan baik. Pikirkan cara untuk menghancurkan Zhang Lei. Bukti ini harus diambil. Bos, kau tidak tahu. Sejak dia keluar dari lokasi, terlihat semua orang sensitif seperti hantu. Kau sudah bersama Zhang Lei selama bertahun-tahun, dia seharusnya cukup percaya padamu. Apa yang dibicarakan orang seperti dia? Dia tidak lunak percaya atau tidak? Aku tahu kau harus berhati-hati. Orang-orang itu mengibaskan ekor mereka dengan uang. Oke, aku tahu. Jika Anda melakukannya dengan baik, dong. Berapa banyak yang Anda ingin saya berikan? Oke, aku akan pergi dulu. Jika aku tahu siapa yang... Aduh Kakak Lei. Sesuatu telah terjadi. Apakah Anda sudah mati? Saya akan bangkrut.
Zhang Lei, aku tidak. Apa yang Anda gunakan sebagai karung tinju? Apa yang terjadi? Saya akan melihat Anda tidak enak dipandang. Sejak kamu ikut aku gak ada hal baik yang terjadi. Zhang Lei, kok kamu bisa ngomong begitu sama aku? Ngomong aja aku pengen mukul kamu. Kamu pikir aku bodoh ya? Hah, bukannya kamu bilang mau nikahin aku? Hahaha. Adik kecil, kamu beneran polos atau beneran bodoh sih? Aku cuma main-main, kamu serius aja. Kemarin aku bilang mau nikahin kamu. Besok aku bilang mau nikahin dia. Besoknya aku ganti lagi. Zhang Lei, aku salah lihat kamu. Pergi sana. Lei, kamu cari aku? Duduk. Gimana kabar penyelidikannya? Siapa yang ngambil foto-foto itu? Lagi dicari. Sampai sekarang belum ada hasil. Sudah berapa hari ini? Cari apa sih? Kamu ngapain aja? Lei, aku bakal cepetin. Orangnya kebanyakan, aku harus cek satu-satu. Siapa aja? Insinyur teknisi. Pekerja sama, buruh harian. Orangnya lumayan banyak ya. Ya cari satu cari. Ratusan ribu cari semua. Kalau gak ketemu kamu pergi iya. Aku ngerti Lei, aku bakal cepetin. Ah dong, sejak lulus kuliah. Kamu udah ikut aku berapa lama? Udah 5 tahun kan? Pas aku gak ada. Proyek-proyek di lapangan. Kamu yang tanggung jawab kan? Aku yang tanggung jawab. Bukan Lei masalah ini. Aku juga nyesel, aku tahu ini karena kerjaanku. Kasih HP kamu ke aku. Lei, jangan-jangan. Kamu curiga sama aku? Aku gak curiga sama kamu. Kasih HP kamu ke aku. Lei, di HP aku banyak chat sama cewek. Malu-maluin cepetan ngomong apa sih? Kasih HP kamu ke aku, bawa sini. Aduh. Foto di HP kamu juga banyak ya. Ada cewek asing juga. Selera unik. Lei, ada masalah. Apa sih buru-buru? Pelapor udah ketemu. Akhirnya ketahuan siapa. Lei, mari kita bicara sebentar. Lei, kami sudah memeriksa kamera di pintu masuk kantor manajemen. Ada orang yang mencurigakan. Cepat bilang siapa. Teman kuliahmu Wang Yiming. Kalau tidak salah dialah yang mengirim surat laporan. Wang Yiming, apa kemampuan dia? Lagi pula dia belum pernah ke lokasi proyek kita. Bagaimana dia bisa mengambil foto-foto itu? Tidak menutup kemungkinan ada orang dalam kita yang bekerja sama dengannya. Maksudmu ada mata-mata di antara kita. Kalau tidak, dari mana dia dapat foto-foto itu? Apakah informasinya akurat? Pasti akurat, Wang Yiming. Aku pasti akan membuatnya hancur berkeping-keping. Panggil beberapa teman bawa senjata. Tunggu dulu Lei, kita sedang dalam sorotan. Banyak mata yang mengawasi kita. Tunggu sampai situasi tenang baru kita urus dia. Ya, yang penting sekarang adalah menangkap mata-mata itu. Benar, serahkan ini padamu. Berikan hasilnya dalam 3 hari. Baiklah dong. Sejak kejadian itu, aku selalu curiga ini itu, jangan tersinggung ya. Belakangan ini bantu aku lebih banyak. Kamu yang paling lama bersamaku di antara teman-teman. Aku paling percaya padamu. Lei, tenang saja. Aku rela mati untuk melindungimu. Teman, pulanglah. Hello, Boss. Kenapa kamu terengah-engah? Hari ini Zhang Lei tiba-tiba ingin melihat ponselku. Apa kamu memperlihatkannya padanya? Tentu saja kalau aku menolak. Bukannya sama saja menggali kubur sendiri. Untungnya aku sudah menghapusnya sebelumnya. Baguslah. Cepat backup ponsel dan komputermu. Dan jangan menyimpan apapun di ponsel. Kalau tidak, dia akan mencarimu lagi. Aku tahu itu. Ada satu hal lagi. Hari ini, salah satu anak buah Zhang Lei bilang, mereka sudah menemukan orang yang melapor. Aku tidak tahu apakah mereka menemukanmu. Seharusnya tidak. Lagi pula kalau dia benar-benar menemukanku, ya langsung perang saja. Kamu tidak takut, tapi aku masih di sini. Selama aku masih ada, aku akan selalu was-was.
Urusan utang piutang bunga tinggi kamu harus cepat selesaikan. Setelah dapat aku akan langsung berikan ke polisi. Kedepannya kamu mau gimana? Aku mau gimana lagi? Langkah demi langkah aja sekarang ada masalah ini. Kayaknya Zhang Lei susah banget buat balik lagi. Asal gaji aku nggak kurang. Dia ada masalah apa aku nggak peduli. Memang kamu yang paling ngerti. Oh ternyata kamu taruh di sini Zhang Lei. Tunggu aja buat ngurus jenazahmu sendiri. Ah dong kenapa kamu belum pergi? Kunci rumahku ketinggalan. Balik ambil dulu. Oh ya udah ketemu besok ya. Jangan mikir terlalu jauh. Kenapa hari ini lama banget? Aku merasa ada yang ngikutin muter-muter beberapa tempat. Udah bisa kabur nggak? Kayaknya udah mungkin aku terlalu sensitif. Bos kamu nggak tahu kemarin aku masuk ke kantor Zhang Lei. Jantungku hampir copot. Kalau gitu kita bicara singkat aja. Pulang cepat biar nggak ketahuan bawa barangnya nggak. Nih semuanya ada di sini dasar bajingan. Bikin utang piutang bunga tinggi sampai segitunya kemarin waktu aku lihat videonya. Parah banget berbagai ancaman dan bujukan. Sialan. Sekarang baru sadar. Padahal dulu kan disebut saudara. Dulu masih muda. Sekarang ngerti. Ya udah kamu pulang cepat aku akan kasih ini. Ke pihak yang berwenang Zhang Lei. Hari-hari indahnya udah habis. Oke aku duluan ya. Lei ah dong. Kayaknya dari lulus kuliah langsung ikut kamu ya. Kamu nanya ini buat apa nggak ada apa-apa. Cuma. Ah dong kemampuannya bagus banget. Aku pengen banyak belajar darinya. Dia emang bisa diandalkan dan tekun. Sudah ikut aku beberapa tahun. Aku tahu semua tentang dia. Tapi Lei ada nenek-nenek cari kamu di luar. Nenek-nenek. Suruh masuk. Kalian duluan aja oke Lei. Wah kamu pasti Zhang Lei ya? Siapa sih? Wah tampan sekali ya haha. Kamu siapa? Wah orang penting suka lupa ya coba ingat-ingat lagi. Udah sana pergi aku lagi sibuk nih. Ngomong mulu. Haha sifat pria ya? Harusnya lebih tegas. Aku ibu dari Xiao Qing. Dia minta bantuan nih. Wah menantu kesayanganku. Kamu salah paham sama aku. Aku minta maaf atas nama Xiao Qing. Ngapain minta maaf lewat nenek-nenek? Kamu tahu dia salah apa? Apapun itu pasti salah dia. Aku udah marahin dia di rumah. Pria cari uang di luar. Anak perempuan ngapain bikin ribut? Gak bener. Oke aku ngerti udah selesai? Cepat pergi ya. Yang penting kamu gak marah. Aku mau tanya. Kalian kapan nikah? Nikah? Nikah apaan? Wah menantuku. Kamu sibuk banget sampai lupa ya? Udah tua-tua gini. Masa cuma pacaran gak nikah-nikah? Hahaha siapa bilang pacaran? Harus nikah. Aduh ngomong apaan sih? Masa cuma pacaran gak nikah? Aku lagi bad mood nih. Udah selesai? Cepat pergi jangan ganggu aku. Wah pertama kali ketemu mertua. Masa diusir gitu? Kalau kamu belum mau nikah, bisa gak uang maharnya ditentukan? Oke mau ditentukan gimana? Aku udah hitung ini itu.
200 juta. 200 juta? Kamu bercanda ya? Kamu pikir aku mesin ATM? Kamu kok ngomong kasar mulu? Aku kan setidaknya orang tua kamu. Aku mertua kamu. Mertua apaan? Kamu nenek-nenek ini cari masalah ya? Masih 2 juta. Anakmu yang begitu pantas enggak? Kalau begitu kamu naik mobil mewah tinggal di villa. 2 juta itu buat kamu bukan jumlah kecil kan? Betul 2 juta buat aku. Itu jumlah kecil tapi aku nggak mau kasih mau apa? Aku kasih tahu ya. 1 sen pun aku nggak akan kasih. Pas kamu pacaran sama Xiao King, kamu nggak bilang begitu. Aku bilang kamu udah tua. Kamu pikun. Hari ini aku bilang timur, besok aku bilang barat. Mau nikah? Aku cuma main-main. Main-main, ngerti nggak? Jangan keterlaluan. Aku kasih tahu ya Xiao King yang begitu. Di antara pacar-pacarku dia urutan ratusan. Hari ini aku bisa cari yang ini. Besok aku bisa cari yang itu. Aku kasih tahu jujur. Anakmu itu udah aku bosanin. Kamu brengsek. Aku brengsek mau apa? Nenek-nenek bilang cepat pergi dari sini. Mama, kenapa kamu kesini? Xiao King, lihat nih Zhang Lei ini keterlaluan. Dia bikin aku kesal banget. Sudah aku bilang jangan datang-datang pun nggak ada gunanya. Zhang Lei, kamu boleh-boleh aja nakalin aku. Tapi kamu nggak boleh nakalin mama aku. Aku suka nakalin siapa aja. Ayahmu datang pun aku tetap nakalin. Lihat nih, dengar apa yang dia bilang. Itu kata-kata manusia nggak sih? Perusahaanmu ada masalah. Nggak boleh marahin kami berdua. Kamu sekarang masih manusia nggak sih? Kamu ini binatang. Bilang apa kamu? Bilang lagi, percaya nggak aku pukul kamu mati. Nak, kita pergi. Aku benar-benar buta sama orang kayak kamu. Ngapain kamu pura-pura? Masih mau nikah sama aku? Nggak lihat diri sendiri pantas nggak? Aku ini pangeran kota Zonghong. Makan pakai uangku. Nggak ada gunanya sama sekali. Cepat pergi dari sini. Kalau begitu kamu harus kasih aku uang kompensasi beberapa hari ini. Wah, benar-benar nganggap diri sendiri sebagai nyonya ya? Lihat dulu diri kamu sendiri kayak apa. 1 sen pun aku nggak bakal kasih, minggir sana. Kamu, Oh, ada apa nih? Aku mau kasih lihat sesuatu. Ini hasil jepretan anak buahku yang ngejar-ngejar si Ahdong. Siapa ini? Aku udah cek nomor platnya. Teman sekelasmu Wang Yiming. Siapa Wang Yiming dia? Orang ini pakai baju nutup-nutup gitu. Pasti Ahdong, nggak mungkin salah. Terus kamu ngapain ngejar-ngejar mereka? Atau kamu udah tahu sesuatu? Bilang. Malam itu aku dengar ada suara. Terus di kantor ketemu ini. Ini pemantiknya Ahdong. Harganya ratusan ribu. Cuma dia yang pakai pemantik ini di kantor. Aku rasa Ahdong itu dalangnya. Yang bekerja sama Wang Yiming. Beberapa hari ini aku lihat dia nggak fokus. Sehari Kilyar Maisuk berkali-kali. Mungkin waktu itu dia mau nyuri barang bukti. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Selama ini aku udah baik-baik sama dia. Kenapa dia ngelakuin ini? Kenapa? Manusia itu nggak bisa ditebak. Lei mau kita tangkap dia. Tangkap dia baik. Ahdong, Lei nyari kamu. Nyari aku ngapain? Nanti kamu tahu. Oke, bentar lagi aku ke sana. Nggak bisa sekarang juga, kamu harus ikut aku. Ada apa sih buru-buru banget kamu ikut? Nggak. Jangan maksa deh. Oke, kita pergi. Ahdong, kemari. Lei, kamu nyari aku. Lei, ada apa? Bilang aja. Ahdong. Kita kenal sejak kapan? Kamu masih ingat nggak? Ingat waktu main bola di kampus? Oh, udah 5 tahun sejak lulus. Lei, kenapa hari ini jadi nostalgia gini? 5 tahun ini menurut kamu gimana perlakuan aku sama kamu? Lei, kamu itu orang yang sangat berharga buat aku. Kamu perlakuin aku kayak saudara, aku selalu anggap kamu kakak. Benarkah? Terus menurut kamu kakak sama kamu? Siapa yang bodoh, siapa yang pintar? Lei, kakak ngomong apa sih? Maksudnya apa? Jelaskan semuanya padaku. Aku masih bisa kasih kamu 1 lengan 1 kaki. Kalau tidak, Lei, kakak suruh aku jelaskan apa? Aku beneran gak ngerti.
Gak ngerti, lihat baik-baik ini apa. Salah paham Lei kakak. Pasti ada yang menjebak aku menjebak kamu. Foto-foto ini gimana kamu jelasin? Wang Yiming memang pernah cari aku. Tapi aku gak setuju. Gak setuju kok foto-foto ini bisa ada di tangannya. Aku beneran gak tahu. Masih ngotot. Sekarang bukti udah jelas bertahun-tahun. Usaha keluarga aku bertahun-tahun. Karena kamu si brengsek. Hancur di tanganku. Lei kakak, aku udah sama kamu bertahun-tahun. Kamu harus percaya sama aku Lei kakak. Udah di ujung tanduk masih ngeles. Lei kakak, kasih aku kesempatan. Gak ada kesempatan, aku mau kamu tahu. Menghina Zhang Lei konsekuensinya apa? Lei kakak Afei, ada yang salah paham sama aku Lei kakak. Bawa dia ke basement, tangan aku potong. Lei kakak, kasih aku kesempatan setengah hari aja Lei kakak. Bawa turun lari. Kamu pikir kamu bisa lolos dari genggaman aku? Lei kakak, aku tahu salah. Lihat persahabatan kita bertahun-tahun. Lei kakak, tolong kasih ampun, aku cuma sesaat bingung. Dibujuk Yiming, Lei kakak. Kasih aku kesempatan, aku pasti bawa Wang Yiming. Ke depan kamu Lei kakak, gak ada kesempatan lagi. Wang Yiming aku pasti urus dia. Tangkap hari ini juga. Dewa datang juga gak bisa selamatkan kamu Lei kakak. Bawa turun Lei kakak, Lei kakak. Halo, siapa? Suara aku aja gak kenal. Wang Yiming. Emang aku. Kamu masih berani telepon aku ngomong. Kamu mau apa? Anak buah kamu dong. Sudah ku kendalikan. Haha, aku meremehkanmu. Cepat sekali kau mengetahuinya. Ku beritahu hari ini dia pasti mati. Mari kita lihat apakah kau bisa melakukannya. Kau pikir hanya dengan foto-foto yang diberikan dong padamu dan video bisa menjatuhkanku? Kau terlalu naif. Aku hanya perlu menggerakkan jari dan semuanya akan aman. Benarkah termasuk juga video tentang rentenir itu? Apa bagaimana kau bisa punya video-video itu? Tak perlu kau tahu, lepaskan dong atau aku akan menjengukmu di penjara. Kau pikir trik kecilmu bisa menakutiku? Mari kita lihat. Kutanya padamu, video rentenir itu. Apakah kau yang memberikan pada Wang Yiming Lei? Aku pantas mati. Kau tidak terlibat, dari mana kau dapat video itu? Aku memasang kamera di ruang bawah tanah. Matilah kau memang kejam. Aku Zhang Lei kali ini kalah olehmu. Mari kita bicara baik-baik. Aku tak ada yang perlu dibicarakan denganmu, bicaralah sendiri dengan polisi. Baik, di mana tempat transaksinya? Di kantormu saja. Baik, datanglah. Tunggu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang mati, silakan coba lagi nanti. Aneh ponsel Xiaomi ini. Biasanya selalu menyala. Masuklah kalian berdua, jangan macam-macam. Xiaomi. Bagaimana kau mengenalku? Aku kenal Yiming. Bagaimana kau bisa di sini? Aku sedang berjalan dengan tenang. Tiba-tiba sebuah van berhenti dan beberapa orang turun, membawaku ke sini. Zhang Lei ini. Rahasia Yiming ada di tangan Zhang Lei. Apakah Yiming akan celaka? Xiaomi, jangan menangis dulu. Yiming punya bukti Zhang Lei. Dia nggak berani ganggu kita. Kalau Yiming kenapa-kenapa, aku juga nggak mau hidup. Bukan si bebek jelek. Yang namanya Wang Yiming. Pacar itu ya, hahaha. Zhang Lei, lu mau apa sih? Gue mau apa? Kan lu suka dia. Gue bantu kalian. Gue kasih kalian cari cinta. Romantis banget, hahaha. Zhang Lei, gue mohon. Lepasin Yiming. Apa aja gue mau. Lepasin dia.
Dia bikin keluarga gue bangkrut. Lu pikir gue bakal lepasin dia? Gue bikin dia bayar hutang dengan darah. Lei, gue mohon. Lepasin Yiming. Lu suruh gue jadi apa aja gue mau. Diam deh lu orang. Tutup mulut dia. Why, teman lama udah siap semua ya? Gue udah siap, gue juga siapin. Hadiah spesial datang aja. Lu maksud apa, jangan-jangan lu main akal lagi? Anggap aja ini hadiah pertemuan nanti. Yiming jangan datang. Gimana? Hadiah gede ini oke kan? Zhang Lei, lu pengecut tangkap cewek buat apa? Wah. Anjing terpojok lompat pagar. Tadi lu kan hebat, gue kasih tahu. Mau lawan gue lu siapa? Lepasin Xiao Mei sama Ah Dong gue sekarang di depan kantor polisi. Lu pilih sendiri. Gue kasih tahu, gue Zhang Lei. Paling benci yang ancam gue. Di kota Zonghong wali kota aja ketemu kita. Harus sopan, lu pikir kenapa? Bisa naik di atas kepala gue. Karena kejahatan nggak bisa menang. Kejahatan lu harus bayar. Wang Yiming, tidak ada manusia yang sempurna. Aku tidak percaya, kamu tidak pernah melakukan hal yang kejam. Ulangi lagi Zhang Lei, lepaskan orang itu. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Baiklah, bukankah kamu ingin menyerahkan bukti ke polisi? Pergilah nanti. Kamu akan menunggu untuk mengurus jenazah Xiao Mei. Apa yang harus aku lakukan untuk melepaskan Xiao Mei? Hahaha, sekarang kamu mau berunding denganku. Jangan lapor polisi, kalau tidak, kamu tidak akan tahu di mana jenazah Xiao Mei dikuburkan. Baik, sebelum itu jangan sentuh satu helai rambut pun dari mereka, kalau tidak, kita akan mati bersama. Serahkan padaku, aku jamin kalian akan bersatu kembali. Berhenti kamu, Wang Yiming kan? Ya benar. Lei suruh untuk menggeledahmu. Silakan. Apa ini? Alat penyadap. Mas, kemarilah. Ada apa Mas, alat penyadap? Anak ini tidak ingin hidup, bagaimana kita harus menanganinya? Kamu tahu ini di mana? Tahu. Aduh Mas, sialan. Wah, kamu datang. Kamu bekerja untuk Zhang Lei. Hah, di pekerjaan kami. Kami pergi kemana ada pekerjaan. Tapi Lei, kamu buta ya? Kamu bahkan tidak mengenal Yiming. Tapi Lei apaan? Cepat pergi. Sudah-sudah, kalau tidak ada masalah, maka ini akan mudah diselesaikan. Mas, tenang saja. Masuklah dengan tenang. Zhang Lei, aku datang. Teman lama kita bertemu lagi. Sedikit bicara, di mana orangnya? Di mana barangnya? Aku akan menyerahkan semuanya padamu, di mana orangnya? Kamu datang ke wilayahku dan menawariku. Apakah kamu ingin pulang malam ini? Lepaskan dulu Xiao Mei, kita bisa bicara pelan-pelan. Aku beritahu sekali lagi, kamu tidak punya hak bernegosiasi denganku. Mari kita coba, aku sudah menyalin semuanya ke email. Jika tidak dibatalkan dalam 1 jam, akan otomatis dikirim ke polisi. Kamu pikir kamu bisa menakut-nakutiku? Mari kita coba. Seorang wanita bagiku tidak ada nilainya. Yiming, Xiao Mei. Xiao Mei, kamu baik-baik saja. Bukannya aku sudah bilang jangan datang. Xiao Mei, kamu baik-baik saja? Tidak terluka? Cepat pergi. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Zhang Lei, aku akan melawanmu. Xiao Mei, dengarkan aku berjanji padamu, aku pasti akan kembali dengan selamat. Aku masih ingin menikahimu. Tapi Yiming, cepat pergi. Hahaha. Sungguh pasangan yang naif. Yiming, pergilah, kamu harus kembali dengan selamat. Pergilah. Aku benar-benar tidak mengerti. Orang miskin sepertimu, apakah semuanya suka bermain drama cinta yang naif seperti ini? Dengan orang gagal sepertimu, apa yang bisa kamu lakukan melawanku? Kamu salah, bukan aku yang melawanmu. Tapi keadilan yang melawanmu, rakyat kecil yang melawanmu. Hukum yang melawanmu. Hahaha, keadilan. Apa hakmu bicara tentang keadilan? Orang yang suka membual. Keadilan adalah orang sepertimu yang harus membayar atas kejahatanmu, kamu tidak bisa lari. Manusia berbuat, Tuhan melihat, kamu tunggu saja. Sudah cukup kamu tanya Ibu Xiao Qing. Saat meminjam uang, kenapa tidak bicara tentang keadilan? Saat kamu berlutut memohon padaku, di mana keadilannya?
Kalau tidak ada keadilan bagaimana dengan proyekmu? Proyek itu bagaimana? Kamu masih berani bicara tentang proyek dasar kamu. Proyek besar saya. Kamu hancurkan semuanya. Itu salahmu sendiri kalau bukan aku. Orang lain juga akan melaporkanmu. Jangan bicara omong kosong, mana buktinya. Bawa buktinya. Kamu suruh aku bawa kamu benar-benar. Gila uang, aku beritahu kamu. Bisnis ilegal seperti rentenir berani kamu lakukan. Kamu masih belum punya pola pikir untuk menghasilkan uang. Tahukah kamu apa itu bisnis? Aku meminjamkan 10.000. Aku bisa dapat untung 500.000. Untung setinggi itu mana ada. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Hahaha. Kamu tahu tidak perbuatanmu ini sudah merugikan berapa banyak orang, membuat berapa banyak keluarga hancur. Maaf, itu bukan urusanku. Di mataku hanya ada uang. Asal sudah meminjam uang kami, tidak akan mudah untuk melunasinya begitu saja. Terakhir aku tidak meminjamkan uang padamu. Itu juga demi kebaikanmu. Ahahaha. Dasar bajingan, kamu tahu tidak ada seorang gadis yang bunuh diri demi melunasi utang. Wah, rupanya video itu. Kamu memang punya, aku kasih tahu ya. Gadis itu dia yang cari masalah sendiri. Gadis itu demi operasi plastik. KTP-nya saja digadaikan di sini. Demi uang 5.000 saja. Akhirnya tidak bisa melunasi, kamu tahu aku suruh dia. Ngejadi apa? Suruh dia foto bugio. Paksa dia untuk jual diri. Orang sepertimu bahkan lebih buruk dari binatang. Gadis itu jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu. Dia utang padaku, mau bagaimana lagi? Akhirnya pinjam sana-sini pakai kartu kredit. Lunas lebih dari 300.000, oh kasih tahu ya. Surat dia bana dari ITU juga, aku yang menghajat. Apa? Hahaha, iya. Siapa suruh dia utang padaku? Dan akhirnya tidak bisa melunasi. Bagiku dia sudah tidak ada nilainya lagi. Aku suruh dia bunuh diri saja. Wah, pas. Sudah menyelesaikan satu masalah untukku. Orang sepertimu dihajar 1000 kali pun tidak akan cukup. Wang Yiming, kamu punya hak apa untuk menasihatiku? Sama seperti ayahmu Wang Shan. Suka jadi orang baik ya, aku kasih tahu. Aku jadi seperti ini, sekarang semua karena kalian. Seluruh keluarga yang merusak kalau bukan karena ayahmu. Ibuku juga tidak akan masuk penjara. Kamu tahu penderitaan tanpa ibu kan? Rupanya tebakanku benar, kamu sudah tahu dari dulu. Ayahku adalah Wang Shan. Kamu nggak nyangka kan? Kita pernah ketemu sekali di rumahku. Pas kecil di perusahaan properti bapakmu. Dari dulu aku udah nggak suka sama kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal jadi anak yang nggak punya ibu, kamu tahu nggak? Aku lihat pas pulang sekolah teman-teman ada yang dijemput ibunya. Aku nggak punya, gimana rasanya? Kamu nggak bakal pernah ngerti. Salahin aja bapakmu, aku nemu kamu sama bapakmu. Emang satu sifat demi uang apa aja bisa dilakukan. Orang yang tahu kondisi itu yang jago. Ada duit banyak nggak diambil, bodoh banget. Apalagi bapakmu itu udah bikin banyak orang mati. Kamu tahu nggak berapa orang yang pengen dia masuk penjara? Aku bakal bilang lagi 100 kali, 1.000.000 kali. Aku bakal selalu dukung bapakku, orang kaya kalian. Harusnya dapat hukuman dari hukum. Hukuman. 99% hal di dunia ini. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan, pakai uang, ngomongin hukuman apa? Jadi kamu pakai uang buat nyuruh orang bunuh ibuku. Antar ibumu jalan, hahaha. Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Zhang Lei. Aku nggak mau banyak omong, cepat. Uang bukti. Kasih ke aku. Ambil uang ini, lepasin dulu ah dong. Kamu pikir aku bodoh asal lempar kartu? Ada 5 juta. Percaya atau enggak terserah kamu. Kamu tahu nggak 5 juta itu berapa? Orang kaya kalian seumur hidup nggak bakal habis. Maaf, aku nggak tertarik sama uang. Gimana aku tahu kartu ini ada uangnya atau enggak? Orang miskin kayak kalian. Miskin dan licik. Nggak percaya, cek aja, nggak ada password. Kamu cek dulu. Lei, beneran ada 5 juta ya? Kamu punya uang segitu banyak. Dari mana, nyuri atau rampok? Itu urusanku. Lepasin dulu ah dong. Bukti barangnya kasih ke aku. Kamu lepasin ah dong, buktinya pasti aku kasih. Pergi. Bawa si pengkhianat itu ke sini. Ah dong, kenapa kamu? Sudah kubilang kalau ada satu helai rambutmu yang hilang, aku tidak akan memberikan buktinya. Ini bukan urusanmu. Aku sedang menghajar anjingku yang dulu. Apa urusanmu? Bos, akhirnya kamu datang. Lepaskan ah dong dulu.
Melepaskan wanita bau ini. Sudah batas kesabaranku. Kamu masih mau tawar-menawar denganku. Jangan paksa aku. Aku tidak memaksamu, aku sedang berunding denganmu. Lepaskan dong, maka aku akan memberikan buktinya. Kalau hari ini, kamu tidak mengeluarkan barangnya, jangan harap bisa keluar dari sini. Baiklah, kita tunggu saja. Lagi pula dalam setengah jam lagi semuanya akan terungkap. Yakin tidak aku akan membunuhmu sekarang? Kalau berani bunuh saja aku. Kamu pikir aku tidak berani? Banyak orang yang sudah mati di tanganku. Tidak masalah satu lagi. Kalau begitu mari kita mati bersama. Aku tanya sekali lagi. Barangnya mau diberikan atau tidak? Aku bilang sekali lagi, orangnya mau dilepaskan atau tidak. Bos. Berikan saja barangnya padanya. Nyawaku ini sudah. Diam, ini bukan urusanmu. Baiklah kalau begitu. Aku akan memenuhi permintaanmu yang terakhir. Bos. Aku suruh kamu pergi, dengar tidak? Bos, kamu jaga diri baik-baik. Baiklah, orangnya sudah dilepaskan. Keluarkan barangnya. Kamu melakukan hal ini malah menyusahkan dirimu sendiri. Tidak sepadan teman sekelas. Gimana kalau kamu berikan aku 5 juta? Aku akan memberikan buktinya padamu. Apa katamu? Orang-orang ikat dia. Zhang Lei, kamu mau apa? Aku mau apa, aku beritahu kamu. Aku beri kamu 2 menit terakhir. Serahkan barangnya padaku. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu dan memberikannya pada anjing. Kamu ini pembunuh, kamu akan hancur. Hancur bagus. Kamu bilang mati bersama. Gila, kamu benar-benar gila. Aku memang gila. Aku seorang jutawan terhormat. Diseret oleh si miskin seperti kamu sampai sekarang. Aku memang gila. Zhang Lei, kamu mau apa? Tinggal 1 menit, serahkan barangnya. Kalau tidak, kepalamu akan pecah sekarang juga. Bisa kita bicarakan baik-baik, turunkan dulu tongkatnya. Bicara apa lagi denganmu? Zhang Lei, kamu masih punya kesempatan. Kalau kamu pukul, benar-benar tidak ada kesempatan lagi. Jangan bicara yang tidak berguna, ada pesan terakhir. Cepat katakan. Aku kasih barangnya, turunkan dulu tongkatnya. Tinggal 30 detik. Zhang Lei, tenang dulu. 20 detik. Kalian cepat nasihati bos kalian kalau dia melakukan ini. Kalian juga tidak akan lepas dari tanggung jawab. Jari emas buka, kenapa tidak ada reaksi? Jari emas buka dong. Ilmu pengobatanku adalah untuk menyelamatkan nyawa. Menolong sesama bukan untuk berkelahi. Sekarang tergantung nasibmu. Hahaha. 5-4. Jangan. 3 berhenti. Sungguh keterlaluan, siapa yang suruh kalian masuk? Bukannya sudah kukatakan tanpa perintahku. Tidak boleh masuk keluar. Aku tidak mau ada korban jiwa, aku suruh kamu keluar. Aku suruh kamu lepaskan dia apa? Kamu bilang apa, sejak kapan di sini? Giliranmu bicara. Aku ulangi sekali lagi. Lepaskan dia. Kalian berani sekali. Maaf bos, aku terlambat. Kakak, kamu tidak apa-apa. Kalian datang tepat waktu. Apa-apaan ini, kalian para pengkhianat? Lepaskan. Zhang Lei, kamu menghinaku. Menyuruhku jadi anjing, aku tahan tapi. Kamu berani menyentuh ibuku, aku bersumpah. Aku Wang Yiming akan membuatmu hancur. Kamu berani melawanku. Dengan slogan yang kamu sebarkan di mana-mana. Zhang Lei, aku harus berterima kasih padamu, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bertemu dengan ayahku. Sekarang aku menjadi pemimpin Yiming Group asetnya. Angka yang tidak bisa kamu bayangkan. Seluruh kota Zonghong. Kalau aku bilang 1, tidak ada yang berani bilang 2. Itu bos Yiming. Yiming, kakak Yiming. Lepaskan aku akan jadi budakmu. Aku kasih tahu, aku punya banyak koneksi di kota Zonghong. Aku jamin dalam setahun, aku bisa bikin kamu untung miliaran. Diam, kamu pikir aku dan kamu sama? Kamu pikir semua orang bisa mengorbankan hati nurani demi uang? Kakak Yiming kasih kesempatan. Kejadian dulu itu salahku.
Aku tidak tahu diri. Lihat kamu sekarang dulu kan kamu sangat hebat. Sekarang bicara apapun sudah terlambat. Bicaralah dengan polisi. Yiming kakak Yiming. Aku salah. Nantinya aku akan jadi budakmu. Ayahku dulu seharusnya tidak memfitnah ayahmu. Aku minta maaf untuknya. Lepaskan aku. Aku mohon. Oh lupa kasih tahu. Sebelum datang aku sudah serahkan bukti ke polisi. Aku sama sekali tidak berniat berdagang denganmu. Apa kamu main-main dengan aku? Untuk orang seperti kamu aku pasti tidak bisa bermain dengan aturan biasa. Tapi ini tidak bisa membuktikan bahwa aku yang melakukannya. Paling-paling duduk beberapa tahun. Aku akan keluar lagi. Oh ya lihat ini. Apa ini ucapanmu tadi? Aku sudah merekamnya sebagai bukti akan kuberikan ke polisi. Wang Yiming. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ah dong kamu kenapa? Ah dong. Tidak enak kan Wang Yiming? Ah dong. Bos, terima kasih sudah menyelamatkanku. Ah dong. Aku akan membuatmu menemani Ah dong. Ah! Bos, jangan lakukan itu, kalau kamu melakukan itu sama saja dengan dia. Apa bedanya? Ya. Pada akhirnya apa bedanya? Aku mengajarkanmu ilmu pengobatan, dengan harapan bisa diteruskan. Ah dong. Bos. Ah, dadaku sakit sekali. Kamu ini siapa sebenarnya? Manusia atau hantu? Dua kata keadilan. Kamu harus membayar perbuatanmu. Hari ini akhirnya tiba. Hahaha. Tidak menyangka. Kakak Zhang Lei benar-benar hancur. Mulai sekarang kami akan mengikutimu ya. Apa yang kamu perintahkan kami lakukan ya? Ya aku tahu maksud kalian tapi aku bukan Zhang Lei. Aku juga tidak akan menjadi Zhang Lei. Dia jatuh seperti ini karena kesombongannya sendiri. Aku janji akan menepati apa yang aku katakan pada kalian. Aku hanya berharap kalian tidak melakukan hal-hal jahat lagi. Taati hukum mulai sekarang yang bisa berbisnis. Berbisnislah dengan baik. Yang bisa menikah, menikahlah dengan baik. Tanpa rasa bersalah pada diri sendiri maupun orang lain. Aku Yiming tetap saudara baik kalian. Kakak. Apa grup Yiming sih? Katanya Wang Yiming sekarang jadi pemimpin di grup Yiming sih ya? Hartanya puluhan miliar. Astaga. Aku malah sibuk mencari calon menantu emas untukmu, ternyata calon menantu emas itu adalah orang yang aku sendiri yang menyingkirkan. Cepat biar aku lihat apakah kamu terluka-luka di mana. Kamu tahu tidak setelah kamu pulang aku sangat khawatir. Ah tidak apa-apa, lihat aku sekarang baik-baik saja. Zhang Lei di mana dia? Dia sudah dibawa, aku menyerahkan semua bukti kejahatannya pada polisi. Baguslah, orang seperti itu memang pantas mendapat hukuman. Sekarang terlihat sebenarnya ketidakadilan sebelumnya tidak seberapa. Kan sudah kubilang balas dendam seorang pria sejati. 10 tahun tidak terlambat. Hanya kamu yang bisa bicara begitu. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana untuk mengunjungi ibuku. Aku akan HM. menemanimu.